pasti tetap dalam keadaan baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya rindu kita sama-sama membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya akan baca ayat ini dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Begini firman Tuhan. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Philadelphia. Inilah pesan dari aku, yaitu yang disebut yang kudus dan yang sangat layak dipercayai. Ya, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang kudus dan Tuhan yang sangat layak untuk dipercayai. Aku memegang kunci Daud, jadi akulah yang berhak menentukan siapa yang menerima hak menjadi warga kerajaan Allah. Kalau aku yang membuka pintu bagi seseorang, siapapun tidak bisa menghalanginya dan menutup pintu itu. Dan kalau aku yang menutup pintu untuk seseorang, siapapun tidak bisa membuka pintu itu baginya. Jadi dari ayat ini jelaslah bahwa Tuhan kita, Allah kita, dialah Allah yang bisa membuka pintu, tapi dia juga Allah yang bisa menutup pintu. Nah, kita harus paham betul ini, anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti dan sadar betul Allah kita itu adalah Allah yang bisa membuka pintu, tapi dia juga Allah yang memegang kunci untuk menutup pintu. Sering sekali banyak orang-orang, banyak anak-anak Tuhan gagal paham tentang ini. Apalagi lagu-lagu kita, sering sekali kita dengar lagu tentang bagaimana Tuhan membuka jalan. Nah, misalnya lagu Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah, ini berbicara bagaimana Tuhan membuka pintu, membuka jalan. Ada lagi satu lagu, jika Dia yang membuka pintu, tiada satupun yang dapat menutupnya. Saya tidak menyalahkan lagu ini lagu sangat bagus, sangat memberkati. Tapi justru sering sekali banyak orang-orang Kristen berpikir bahwa Allah kita itu hanya Allah yang membuka pintu, membuka jalan. Dan kita lupa di ayat di Wahyu tadi ditulis, Dia Allah yang membuka dan juga menutup pintu. Kenapa banyak orang kecewa? Karena dia cuma sadar, dia cuma mengerti, dia cuma memahami Allah itu Allah yang membuka pintu. Dan waktu pergumulannya, doanya sepertinya pintu tertutup, dia merasa Tuhan nggak dengar. Padahal jelas tadi kita baca di ayat pembacaan kita yang pertama, Tuhan Dia memegang kunci. Kalau Dia yang menutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau Dia yang membuka, nggak ada yang bisa nutup. Saya berharap firman Tuhan hari ini membuka wawasan kita, anak-anak Tuhan. Jangan lagi kita berpikir Tuhan itu cuma Tuhan yang membuka jalan. Ya betul, Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membuka jalan. Tapi kita juga harus sadar betul, di sini kita juga harus kuat. Tuhan itu juga bisa menutup pintu. Dan kunci membuka, menutup pintu itu ada di tangan Tuhan. Ya, jadi jangan gagal paham tentang Tuhan. Kalau kita nggak mengerti ayat ini, akan sering sekali kita menjadi kecewa. Ketika kita berdoa, doa kita nggak dijawab, sepertinya Tuhan menutup pintu dan nggak membuka pintu, lalu kita kecewa sama Tuhan. Tuhan di mana? Hari ini saya mau berkata, kalau doamu sudah dijawab Tuhan, bersyukurlah. Tapi dengar baik-baik, bersyukur jugalah kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan. Jadi artinya dalam segala sesuatu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu di sini harus kuat pemahaman kita bahwa Tuhan kita itu Dia bisa membuka, tapi Dia juga bisa menutup. Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Jadi dari sini jelas bukan masalah pintu terbuka, bukan masalah pintu tertutup.
Saya mau katakan, mau terbuka, mau tertutup, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting, dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Sang pemegang kunci, membuka, menutup itu, wow, saya pikir tidak ada ketakutan yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Karena ayat pembacaan kita tadi jelas berkata, bahwa Dia yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang layak, atau Allah yang dapat dipercayai. Amin. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya punya prinsip, Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Asal kita berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak ada satupun yang salah dalam hidup ini. Semua itu masuk dalam rencana Tuhan. Kalaupun kita mungkin pernah gagal, sekali lagi firman Tuhan jelas berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Belajar, percayai itu. Hari ini saya akan membawa kita ke dalam pembacaan di dalam Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu, ya ini maksudnya saudara Lazarus, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Jadi Maria dan Marta, kalau kita pakai istilah zaman sekarang, Maria dan Marta itu kirim SMS kepada Yesus. Ya, jadi dia kirim kabar kepada Yesus, Yesus, Lazarus yang Engkau kasihi sakit. Jelaslah dari ayat ini bahwa orang yang dikasihi Tuhan pun bisa sakit. Jadi saya berharap dari pembacaan ayat ini kita tidak gagal paham lagi ya. Hari-hari ini saya terlalu sering mendengar banyak sekali penghakiman. Di mana Tuhan? Kenapa dia pendeta kena corona? Seharusnya kan pendeta nggak bisa kena corona. Kan dia pendeta. Wah, jangan menghakimi saudara. Menghakimi itu bukan bagian kita. Ini jelas sekali ya. Lazarus yang Yesus kasihi pun bisa sakit. Jadi jangan berpikir, wah Tuhan nggak pernah janji kalau engkau ikut aku nggak pernah sakit. Enggak. Tuhan nggak pernah janji kalau kau ikut aku semua akan baik-baik. Enggak pernah janji. Justru Tuhan kita Tuhan yang jujur. Kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu. Nah, itu jelas sekali ya. Kalau kamu mau ikut aku, kamu juga harus menderita bersama-sama dengan aku. Itu jelas sekali. Jadi anak-anak Tuhan, saya berharap kita jadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, paham betul firman Tuhan. Jangan menghakimi lagi. Kita tidak mengerti kedaulatan Tuhan. Ya. Termasuk Ayub juga. Ayub juga kalau di dalam firman Tuhan, orang yang saleh. Tapi dia diserang borok. Menderita. Jadi jangan menghakimi lagi ya. Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Jadi jelas ya di ayat 5, Yesus memang mengasihi. Jadi orang yang dikasihi Yesus pun bisa sakit. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, waktu Yesus dengar Lazarus itu sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada. Berapa sering Bapak Ibu dalam kehidupan ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sepertinya jawaban Tuhan sengaja sepertinya berdiam diri. Apakah Tuhan tidak dengar? Tuhan tetap dengar. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tapi ini jawaban Yesus, begitu kalau secara manusia begitu menyakitkan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saudara bisa lihat Lazarus sudah mati, dia masih bisa ngomong syukurlah waktu itu aku nggak ada di situ. Lebih parah lagi, sebab demikian lebih baik bagimu. Waduh, Yesus sudah keterlaluan. Kalau menurut pemikiran kita,
sebagai manusia. Tapi saya percaya Yesus itu tidak asal sembarang ngomong. Setiap huruf, setiap kata yang keluar dari mulut Yesus itu pasti mengandung arti. Yesus bilang, untung waktu itu aku nggak ada di situ, karena itu lebih bagus bagimu. Tapi Yesus nggak hanya ngomong gitu. Di ayat yang terakhir dia kunci, supaya kamu dapat belajar percaya. Hari ini kalau saya bisa pakai ayat ini kepada semuanya kita anak-anak Tuhan. Aduh Tuhan, kami udah berdoa Tuhan, corona ini lalukan Tuhan, supaya kehidupan sehari-hari bisa berjalan normal seperti biasanya. Semua kita berdoa, semua agama, semua suku, semua daerah berdoa kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak dengar? Bukan Tuhan nggak dengar, Tuhan dengar. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia, pikiran kita terlalu kecil untuk memikirkan pikiran Tuhan. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Tapi yang pasti, semua yang terjadi di dunia ini, sepengetahuan Tuhan, ada di dalam pemikiran Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan. Kita kembali ke ayat yang pertama, bahwa Tuhan bisa membuka, tapi Tuhan juga bisa menutup. Kalau saya bisa pakai istilah corona, Tuhan bisa memberhentikan corona, tapi Tuhan bisa terus membiarkan corona ini terjadi. Sekali lagi, bukan masalah buka tutup, tapi yang terpenting bersama siapa kita berjalan. Mungkin hari ini firman Tuhan juga berkata bukan hanya kepada saudara-saudara Lazarus, kenapa Lazarus mati? Supaya kamu belajar percaya. Mungkin hari ini itu juga bisa menjadi ayat firman Tuhan bagi kita semua. Kenapa corona ini masih ada? Supaya di tengah-tengah corona ini, kita Tuhan mau belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita jadi anak Tuhan yang kuat. Tuhan mau bukan hanya di saat pintu terbuka, di saat doa kita dijawab, kita berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan mau juga di saat pintu tertutup pun, di saat corona sedang berlangsung pun, dari mulut kita, dari pikiran kita, dari hati kita, Tuhan mau kita terus belajar percaya kepadanya. Ada satu lagu yang begitu luar biasa ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Bapak Ibu, kalau ini menjadi satu nyanyian kita dari hati, kita tetap berkata kepada Tuhan, hatiku percaya. Sulit bagi kita mungkin sekarang percaya, tapi kalau kita terus katakan, hatiku percaya, saudara percayalah, semua ada waktunya, semua ada masanya. Tapi Tuhan mau di balik semua masa itu, kita belajar percaya kepadanya. Kalau doa kita nggak dijawab, Tuhan mau kita belajar percaya terus kepadanya. Kalau ekonomi kita sulit, Tuhan tetap mau kita tetap belajar percaya kepadanya. Kalau mungkin tanaman-tanaman kita murah, apalagi saya mendengar beberapa waktu cerita-cerita dari jemaat Tuhan, sekarang semuanya lagi sulit, semua harga tanaman hampir semua lagi merosot turun. Tapi walaupun dalam situasi seperti itu, Tuhan mau kita tetap belajar percaya kepadanya. Jadi kalau bagi kita pintu terbuka itu begitu penting, sebegitu penting juga lah kita harus menghargai bagaimana pintu itu juga tertutup. Kenapa banyak orang kecewa kepada Tuhan? Karena dia tidak paham bahwa ada satu bagian yang disebut dengan kemahakuasaan Allah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Banyak orang berpikir, kenapa doaku nggak dijawab? Tapi kalau kita punya prinsip ini, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup, kita nggak akan pernah gagal paham dengan Tuhan. Maria dan Marta
Mereka berharap Yesus datang melihat Lazarus waktu sakit, karena Maria dan Marta hanya berharap kesembuhan buat Lazarus. Tapi ternyata Yesus sengaja nggak mau datang, karena Yesus tidak mau hanya kesembuhan. Itu terlalu kecil bagi Yesus. Tapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, sehingga setelah 4 hari dari kematian Lazarus, dia datang ke rumah Lazarus. Karena Yesus tidak hanya berpikir kesembuhan, terlalu kecil bagi Yesus, tapi justru Yesus berpikir kebangkitan dari kematian. Jadi rancangan Tuhan itu jauh lebih besar dan tidak bisa kita pikirkan. Sampai hari ini saya pribadi juga sebagai hamba Tuhan, saya belum mengerti apa rencana Tuhan di balik corona ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan terus berdoa, Tuhan, kalau bisa sama seperti Yesus, kalau bisa lalukan corona ini. Semua kita udah bosan, udah gerah di rumah, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga berdoa, Tuhan, kalau ada rencanamu yang jauh lebih besar, teruslah kerjakan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Dan saya pasti yakin percaya ada rencana Tuhan yang besar. Saya sedang melihat hari-hari ini bagaimana kebangunan rohani terjadi. Bagaimana di rumah-rumah tangga sudah mulai banyak ibadah-ibadah yang dilakukan rutin setiap hari. Yang dulunya mungkin orang tidak peduli dengan ibadah, tapi hari-hari ini hampir di setiap rumah ada doa, ada ibadah. Saya juga melihat bagaimana bapak-bapak sudah mulai menjadi memimpin ibadah di rumah tangga masing-masing. Wow, saya pikir ini dampak yang luar biasa, dampak positif. Tapi untunglah ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus datang ke kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari. Yesus bilang, Lazarus keluar. Dan setelah itu mujizat terjadi, Lazarus keluar. Dan firman Tuhan bilang ayat 45, banyak orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah Yesus perbuat dan percaya kepadanya. Wow, ini target Yesus. Target Yesus begitu luar biasa. Bukan hanya Lazarus sembuh, tidak. Yesus izinkan Lazarus mati. Supaya apa? Supaya banyak orang Yahudi yang waktu melihat, menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, percaya kepada Tuhan. Mungkin pikiran kita sama seperti Maria dan Marta, terlalu kecil. Mungkin kita hanya berpikir kesembuhan Lazarus, kesembuhan perkara-perkara kecil. Dan kita tidak bisa pahami, tidak bisa selami bagaimana dalamnya pikiran Tuhan. Dengan dampak corona ini mungkin ada perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan. Dan nanti saatnya kita akan lihat, oh, ini rupanya maksud Tuhan. Dan yang terpenting hari ini, belajar percaya kepada Tuhan. Jadi ada satu hal yang disebut dengan kedaulatan Tuhan, itu tidak bisa diganggu gugat. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa mengerti bagaimana kedaulatan Tuhan itu bisa bekerja. Kita nggak bisa pikirkan jalan pikiran Tuhan. Terlalu kecil pikiran kita untuk memikirkan pikiran Tuhan yang begitu besar. 1 hari ke depan saja kita nggak tahu bagaimana hidup kita. Apalagi 1 jam di depan kita nggak tahu. Apalagi 1 menit di depan kita sebentar lagi apa yang terjadi, nggak tahu. Tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Dan percayalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera buat kita semua yang percaya kepadanya. Jadi jangan lagi jadi anak Tuhan yang terlalu seringkali gagal paham kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah, di mana Tuhan? Kadang kita lupa sudah berapa ribu kali kita ditolong Tuhan, atau mungkin sudah berapa juta kali Tuhan sudah tolong hidup kita. Mungkin dulu kita pernah mengalami satu masa di mana kita berpikir, aduh, bagaimana ini jalan keluarnya? Habislah aku hari ini, nggak tahu lagi aku apa yang harus aku perbuat. Tahu-tahu Tuhan kasih jalan keluar, dan hari ini kita masih bisa hidup. Itu semua bukti penyertaan pertolongan Tuhan. Belajarlah jadi anak Tuhan berkata, kalau dulu Tuhan sudah tolong aku,
Aku percaya ini juga seterusnya Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan yang sama yang menolong kita dulu, Tuhan juga yang sama yang akan terus menolong kita sekarang. Bukan masalah pintu terbuka atau tertutup. Yang terpenting bersama siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan bersama Sang pemegang kunci kendali kehidupan kita, jangan takut, percaya kepadanya. Ada dua alasan kenapa seringkali sepertinya doa kita atau sepertinya seringkali pintu ditutup dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Tuhan mau memberikan berkat yang lebih besar bagi kita. Itu yang saya bilang, Maria Marta hanya mengharapkan kesembuhan, tapi ternyata di balik itu Tuhan mau memberikan sesuatu yang lebih besar dari kesembuhan. Hanya sekedar kesembuhan, Tuhan mau berikan kebangkitan dari kematian. Itu yang harus kita pahami. Kalau hari ini sepertinya Tuhan seperti sedang menutup pintu kita, kalau kita terus belajar percaya kepada Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Beberapa tahun yang lalu saya punya sepeda motor. Sepeda motor itu saya selalu pakai untuk pelayanan kemana-mana. Waktu itu saya pegang ada 2 radio. Jadi setiap pagi itu saya siaran di 2 radio. Dari jam 6 sampai jam 7 saya di satu radio, dari jam 7 sampai jam 8 di radio yang lain. Jadi setiap hari pagi-pagi 20 menit atau 15 menit sebelum siaran saya bisa naik sepeda motor dari sini ke radio, lalu setelah itu saya ke radio yang lain. Sepeda motor itu selalu saya pakai untuk melayani Tuhan. Satu kali di hari Senin, saya ingat itu hari Senin, pagi-pagi habis kami doa keluarga, saya mau pergi ke radio. Waktu saya mau pergi keluar dari rumah, saya lihat sepeda motor saya sudah tidak ada. Saya lihat gerbang rumah terkunci. Lalu saya lihat ada bekas tapak-tapak kaki. Ternyata sepeda motor saya sudah hilang, sudah diambil orang. Wah, saya pikir itu satu pergumulan yang berat. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Di doa-doa saya pun, Tuhan kenapa? Saya nggak pernah pakai sepeda motor itu untuk melakukan kejahatan, balapan liar, atau pakai untuk begal lah atau apa. Enggak. Dan waktu sepeda motor saya hilang, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Saya ketemu dengan teman-teman saya, semua mereka bilang, sabar ya, pasti Tuhan punya rencana yang lebih besar. Rata-rata semua ngomong gitu, sabar ya, Tuhan mau ganti sesuatu yang lebih baik. Sabar ya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Waktu mereka berkata seperti itu, saya nggak bisa terima. Dalam hatiku, iyalah, apa yang kau bilang enggak, karena bukan keretamu. Saya nggak bisa terima. Sejak itu saya merasa hidup saya menjadi berat. Sejak itu saya harus naik angkot ke satu radio, dari radio itu naik angkot lagi ke satu radio, ada satu radio itu harus 2 kali naik angkot. Saudara bisa bayangkan kalau dari kampung ke kota itu jam-jam anak sekolah itu padat sekali. Sejak itu saya harus naik angkot itu gantung karena udah nggak ada lagi tempat duduk, semua penuh anak sekolah. Sejak itu saya udah capek hidup. Waktu saya gantung ada sepeda motor lewat, kalau ada warna merah saya lihat, aduh, jangan-jangan sepeda motorku lewat, jangan-jangan sepeda motorku. Berat, hatiku penuh pertanyaan, karena aku selalu berpikir waktu itu prinsipku, Tuhan itu bisa buka jalan, tapi aku lupa dan aku nggak sadar kalau Tuhan itu juga bisa tutup pintu. Lama aku tidak terima, Tuhan kenapa? Dulunya bisa gampang naik sepeda motor, sejak sekarang nggak bisa lagi, harus keluar uang ongkos. Bisa habis 10.000 setiap hari untuk ongkos saja. Dan sudah nggak bisa sesantai dulu lagi, harus lebih awal bangunnya karena angkot juga tidak selalu ada. Penuh pertanyaan dalam hidupku, kenapa Tuhan? Kenapa? Aku nggak mengerti. Tapi satu kali ibu saya bilang, udahlah anakku, udahlah, jangan banyak bertanya. Kita kan udah berdoa sama Tuhan. Kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan akan dapatkan sepeda motor itu. Tapi kalau enggak juga udahlah, enggak apa-apa, lepaskanlah. Berat bagi saya, berat.
apapun ceritanya berat. Walaupun saya hamba Tuhan, pendeta juga manusia, punya hati, punya rasa, berat. Tapi waktu saya belajar melepaskan hak saya untuk memiliki ayah ya, Tuhan bisa buka pintu, tapi Tuhan juga bisa tutup pintu. Aku belajar percaya firman Tuhan, rancangan yang terbaik, penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Sejak itu hatiku damai. Walau nggak punya sepeda motor lagi, hatiku damai. Setelah nggak lama, mungkin sekitar 2 bulan, saya ditelepon oleh satu anak Tuhan. Crispus, saya dengar katanya kamu kehilangan sepeda motor ya. Iya bang. Gimana kira-kira? Aku ada mobil ini, mobil sedan. Jadi beberapa waktu yang lalu aku beli tanah, mobil sedanku ini udah aku rombak, jadi udah pendek, udah ceper, jadi udah nggak bisa lagi dibawa ke lahan itu. Kalau jual sama orang sayang rasanya. Gimana? Mau kau? Katanya. Langsung aku bilang, mau bang. Baru aku berpikir, dari mana uangku? Lalu anak Tuhan itu bilang, sudahlah, terserah kapan ada uangmu, berapa ada uangmu, segitu nanti bayar. Sudah bisa bayangkan bagaimana berkat Tuhan begitu luar biasa. Dan sejak itu saya sudah punya mobil sedan. Dulunya pagi-pagi saya harus ke radio itu, naik sepeda motor pagi-pagi kalau di Brastagi ini dingin sekali. Wow, naik sepeda motor seperti komeng. Tapi sejak itu saya udah naik mobil. Wah, nggak kedinginan lagi. Kemana-mana udah naik mobil, udah lebih gampang, udah lebih nyaman. Sampai-sampai waktu saya bawa mobil, aduh kenapa lah ya nggak dari dulu saja diambil sepeda motorku ya. Kenapa ya nggak dari dulu aja dicuri sepeda motorku. Yang pertama, kenapa sering sekali Tuhan sepertinya menutup pintu, baik itu atas doa pergumulan hidup kita. Karena Tuhan kita baik, Dia punya sesuatu yang lebih besar yang Dia mau berikan kepada kita. Yang penting di balik itu belajar percaya kepada Tuhan. Saya berpikirnya hanya sepeda motor, tapi ternyata Tuhan jauh lebih baik. Mungkin Dia melihat saya selama ini, aduh anakku ini pagi-pagi dia melayani aku, menyampaikan firman Tuhan dari satu radio ke radio lain. Dia naik sepeda motor, dingin, kasihan dia. Mungkin kalau dia terus gini nanti dia mungkin sakit-sakitan. Itu bisa jadi pikiran Tuhan yang saya nggak bisa pikirkan. Justru saya berpikir waktu sepeda motor saya hilang, aduh kenapa banyak pertanyaan di pikiran saya. Tapi setelah itu baru saya mengerti, kan bisa saja waktu itu Tuhan berpikir, aduh kasihan hambaku ini, dia udah naik sepeda motor kedinginan. Kalau sepeda motornya ini nggak hilang, dia ini orang yang nggak mau ganti sepeda motor. Kayaknya aku harus ambil ini. Mungkin Tuhan cari juga orang-orang yang perlu. Lalu Tuhan izinkan itu terjadi, sepeda motor saya diambil. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Karena di balik itu sebenarnya Tuhan berpikir jauh lebih besar. Itu yang firman Tuhan bilang, apa yang nggak pernah aku pikirkan, yang nggak pernah timbul dalam hatiku, nggak pernah aku mimpi naik mobil, nggak pernah ada dalam pikiranku naik mobil, nggak pernah. Tapi justru apa yang nggak pernah dipikirkan, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu tetap percaya kepada Tuhan, tetap kasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau hari-hari ini sepertinya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya Tuhan sedang sediakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan sepertinya menutup pintu? Karena Tuhan menunggu waktu yang tepat sambil membentuk karakter kita. Tuhan menunggu waktu yang tepat sambil Dia membentuk karakter kita. Bagi Tuhan, mujizat itu kecil. Bagi Tuhan jauh lebih penting karakter kita itu diubah. Bagi Tuhan membelah laut itu gampang. Justru Tuhan mau
Bagaimana dalam proses perjalanan hidup kita, karakter kita itu setiap hari dibentuk. Itu jauh lebih penting bagi Tuhan. Bagi Tuhan, menyembuhkan Lazarus kecil. Mati aja bangkit, apalagi sakit sembuh, kecil. Tapi justru Tuhan sengaja mengizinkan 4 hari supaya karakter-karakter orang-orang itu keluar semua. Bagaimana aslinya. Bisa jadi Tuhan izinkan corona ini terjadi. Tuhan mau membentuk karakter kita. Mungkin ada di antara kita yang selama ini kita mengandalkan sesuatu, tapi waktu terjadi musim corona ini ternyata semua nggak bisa diandalkan. Di situ Tuhan sedang bentuk karakter kita. Oh iya ya, ternyata satu virus saja nggak bisa membuat kami berdaya lagi. Dan di saat ini kami nggak bisa apa-apa. Kami cuma bisa berkata, Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang memegang kendali. Ampuni aku yang selama ini mungkin aku terlalu sombong. Jadi bagi Tuhan membentuk karakter kita itu jauh lebih penting dari semua mujizat-mujizat yang ada. Yusuf, dia pernah Tuhan kasih mimpi bagaimana berkas-berkas bulir-bulir gandumnya itu dihormati oleh bulir-bulir gandum-gandum saudaranya. Sampai waktu dia cerita sama saudara-saudaranya jadi marah dan iri kepada Yusuf. Yusuf pernah dapat satu janji dari Tuhan, semuanya akan tunduk kepadamu. Saking abangnya iri, Yusuf itu dimasukkan ke sumur. Pertanyaan saya, apakah di sumur Yusuf tidak berdoa kepada Tuhan minta pertolongan? Tuhan, bukalah pintu supaya aku keluar dari sumur ini. Saya percaya di dalam hati dia pasti berdoa kepada Tuhan. Kalau waktu itu Tuhan dengar doa Yusuf, Tuhan keluarkan aku dari sumur ini, lalu Tuhan buka jalan, akhirnya dia bisa keluar dari sumur itu. Kemana Yusuf pergi? Dia akan kembali ke rumah bapaknya. Jadi apa? Jadi ya tukang ternak seperti biasa. Tapi waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sepertinya menunda. Dan akhirnya dia dikeluarkan abang-abangnya dari sumur, lalu dijual ke Mesir. Saudara bayangkan waktu itu adalah waktu yang begitu berat. Nggak seperti sekarang sudah ada mobil. Waktu dia dibawa ke Mesir itu berjalan berhari-hari. Mungkin dia diikat tali, dia jalan di bawah. Bosnya, juragannya naik unta. Mereka mungkin melewati padang gurun yang begitu panas kalau siang, begitu dingin kalau malam. Yusuf tetap jalan. Saya mau tanya saudara, apakah waktu dia jalan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku? Saya percaya Yusuf juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Apakah Tuhan jawab? Apakah Tuhan dengar? Ya, Tuhan dengar, tapi Tuhan tunda. Sama seperti Lazarus, Tuhan tunda, tunggu. Aku mau bentuk karaktermu. Yusuf terus diproses oleh Tuhan. Sampai akhirnya dia sampai di Mesir, dia dijual sama Potifar. Di rumah Potifar karakter Yusuf itu terus diasah. Dia tetap belajar rendah hati, belajar melakukan yang terbaik. Sampai akhirnya Potifar lihat dia, ini Yusuf beda ini. Aku angkat dia jadi kepala. Budak-budak di atas rumahku mengapalai semuanya. Waktu Yusuf diangkat jadi kepala, apakah dia masih bisa dipercaya? Di situ juga karakternya diuji oleh Tuhan. Satu kali waktu istri Potifar tertarik dengan Yusuf, mungkin karena waktu itu Yusuf ganteng, lalu istri Potifar ajak Yusuf, yuk Yusuf tidur sama aku yuk. Itu kan karakter Yusuf diuji. Tapi Yusuf itu karakternya teruji. Dia bilang, tante, ibu, nyonya, bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa yang besar seperti itu? Enggak. Lalu dia lari. Karena Yusuf nggak mau, dia difitnah lagi oleh istri Potifar. Akhirnya karena dia difitnah, dia harus masuk penjara. Apakah Yusuf di penjara dia berubah? Dia tetap tidak berubah. Apakah Yusuf di penjara berdoa kepada Tuhan? Tuhan, aku udah melakukan kebenaran, firman-Mu bilang lakukan kebenaran, aku udah lakukan kebenaran, tahu-tahu aku harus masuk penjara. Enggak. Bukan seperti itu yang Yusuf doa lakukan. Bukan seperti itu doa Yusuf. Kenapa saya bilang begitu? Karena di penjara pun ternyata karakter Yusuf itu teruji.
Dia kerja baik-baik. Sampai kepala penjara lihat, aduh, ini Yusuf ini beda, ini bisa dipercaya. Lalu diangkat lagi dia menjadi orang yang dipercaya di atas penjara itu, di penjara itu. Saudara, karakter Yusuf itu teruji. Apakah di penjara Yusuf berdoa? Saya percaya Yusuf berdoa, Tuhan, lepaskan aku dari penjara ini. Mungkin itu doa Yusuf. Tapi apakah Tuhan dengar doa Yusuf? Tuhan dengar. Tapi apakah Tuhan langsung jawab? Enggak, Tuhan tunda. Untuk apa? Untuk membentuk karakter Yusuf. Mungkin di penjara itu berat. Taulah orang-orang tahanan mungkin berbagai macam jenis latar belakang. Tapi akhirnya Yusuf itu berhasil melewati. Karakternya teruji. Sampai satu kali dia berjumpa dengan juru roti dan juru minum raja. Mereka bermimpi. Dia tanya Yusuf, apa arti mimpi? Lalu Yusuf jelaskan, satu kalian akan mati, satu akan selamat dan bekerja kembali. Lalu Yusuf bilang, kalau nanti kalian keluar, ingat aku ya. Iya, siap. Kata juru minum juru roti. Dan waktu mereka keluar, satu bebas bekerja kembali, satu mati. Apakah Yusuf diingat? 2 tahun Yusuf dilupakan. Apakah Yusuf berdoa di penjara? Saya percaya dia terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apakah Tuhan tolong? Tuhan tolong. Tapi Tuhan lihat ada proses-proses yang memang harus dilalui oleh Yusuf. Kenapa sering sekali pintu sepertinya tertutup dalam kehidupan kita? Sama seperti Yusuf, kenapa sering sekali sepertinya pintu itu tertutup dalam kehidupannya? Waktu dia benar dibenci abangnya, tertutup. Waktu di rumah Potifar karena dia jaga kekudusan hidupnya, karena dia mengasihi Tuhan, akhirnya difitnah, masuk penjara, sepertinya tertutup. Di penjara juga dia nggak ada sidang, nggak tahu berapa tahun dia di dalam, nggak tahu. Dan waktu dia cerita kepada juru minum, seharusnya juru minum juru roti itu ingat dia, tapi mereka melupakan 2 tahun tertutup. Tapi ternyata di balik proses-proses yang dialami oleh Yusuf, Tuhan bentuk karakter seorang Yusuf. Karena Tuhan mau mengangkat Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Karena Tuhan tahu untuk menjadi perdana menteri di Mesir itu nggak gampang, nggak mudah. Harus orang yang kuat, harus orang yang punya karakter. Makanya Tuhan proses bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan rasa, udah cukup. Dari penjara yang terdalam, yang mungkin tidak ada sinyal di sana, yang mungkin tidak ada sinar matahari di sana, yang mungkin dalam penjara itu kalau kita bahas sejarah-sejarah banyak tikus, banyak binatang-binatang yang begitu mengerikan, sengaja dilepas di dalam penjara itu. Di sana pun Tuhan ada. Tuhan bilang udah cukup. Akhirnya 2 tahun Yusuf diingat dan sejak itu kehidupannya naik. Karakter kita perlu dibentuk. Dan akhirnya waktu proses pembentukan karakter Yusuf sudah cukup dirasa oleh Tuhan, hidupnya diangkat oleh Tuhan, dan terbukti karakter Yusuf itu teruji. Waktu dia jadi perdana menteri, waktu abang-abangnya datang, dia nggak balas dendam. Dia nggak bilang gara-gara kau dulu aku menderita jadi budak, enggak. Justru dia bilang, bang, kalian dulu memang mereka rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekakan menjadikan semuanya menjadi indah. Yusuf nggak cari waktu dia jadi perdana menteri, dia nggak cari mana Potifar dulu yang masuk aku dalam penjara, pengawal masukkan kembali dia, enggak. Tidak ada dicatat di Alkitab bagaimana Yusuf balas dendam, enggak, karena karakternya sudah teruji. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, seperti ayat awal tadi, Tuhan kita Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak dipercaya. Dia bisa membuka pintu, tapi dia juga berkuasa menutup pintu. Ini prinsip harus kuat dalam hidup kita. Kalaupun Tuhan membuka pintu dalam kehidupan kita, bersyukur kepadanya. Tapi kalaupun Tuhan masih menutup pintu, tetap bersyukur kepadanya. Bukan masalah buka atau tutup, yang terpenting bersama siapa kita berjalan. Ada 2 hal yang hari ini Tuhan ajarkan. Kenapa sepertinya pintu dalam kehidupan kita masih tertutup? Yang pertama, karena Tuhan mau memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan.
Kita manusia terlalu kecil pemikiran kita. Saya sebagai hamba Tuhan juga nggak mengerti sampai hari ini. Apa ini rencana Tuhan sampai begini lama? Tapi saya belajar. Ayolah kita sama-sama belajar. Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Kerjakan terus sesuatu yang besar yang Tuhan rasa baik untuk kami. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan sepertinya tutup pintu? Karena di balik itu Tuhan sedang menyediakan, sedang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang gak pernah kita pikirkan, gak pernah kita lihat. Itu akan disediakan bagi kita. Dan yang kedua, kenapa sepertinya pintu tertutup? Karena di balik itu semua Tuhan mau proses kita. Dan bagi Tuhan, proses pembentukan karakter kita itu jauh lebih penting dari semuanya. Dari mujizat-mujizat, dari kehebatan-kehebatan kita. Waktu kita mau belajar di proses dalam karakter kita, itu sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Hari ini marilah di masa-masa seperti ini kita belajar koreksi diri, introspeksi diri. Tuhan, apalagi karakter yang aku harus ubah. Mungkin selama ini mungkin kita terlalu sombong. Tuhan, ampuni aku, selama ini aku sombong. Dalam beberapa masa Tuhan izinkan kami berdiam diri di rumah. Kami mau belajar rendah hati. Atau selama ini kita punya karakter yang banyak macam-macam. Dan kita tahu itu tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya di masa ini untuk membentuk kita, membentuk karakter kita. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang punya karakter yang sudah siap. Siapkan diri kita, Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang menutup pintu, Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang pegang kendali atas semuanya. Tolong semuanya kami anak-anak-Mu yang bisa mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami mau terus belajar percaya. Dalam situasi apapun, dalam situasi sesulit apapun, kami mau tetap belajar percaya. Karena kami percaya Tuhan yang bersama dengan kami sedang menyediakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.